Selamat datang di channel Terserah Netizen yang selalu menyajikan konten edukatif dan inovatif. Hari ini, kita akan membahas salah satu konsep paling menarik dalam fisika, yaitu sifat dualistik cahaya. Mari kita mulai pembahasan menarik ini. Cahaya telah lama membingungkan para ilmuwan. Apakah itu gelombang yang mengalir melalui ruang, ataukah kumpulan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi? Jawabannya tidak sederhana. Pada awalnya, filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Pythagoras, percaya bahwa cahaya berasal dari mata kita, dan penglihatan terjadi ketika probe tak terlihat dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang objek yang jauh. Namun, teori ini dipatahkan oleh ilmuwan Arab, Alhazen, salah satu ilmuwan pertama yang menjelaskan secara rinci bagaimana mata menerima cahaya. Ini menjelaskan mengapa terkadang menjadi gelap karena hanya beberapa objek, seperti matahari atau bohlam, yang sebenarnya memancarkan cahaya mereka sendiri. Kebanyakan benda yang kita lihat, termasuk pensil di meja Anda, hanya memantulkan cahaya dari sumber tersebut. Pada akhir abad ke-17, banyak ilmuwan awalnya menganggap cahaya sebagai partikel. Contohnya termasuk Alhazen atau Ibnu Al-Haytham, yang dijuluki Bapak Optika, dan Isaac Newton. Dengan asumsi ini, Newton dapat merumuskan berbagai sifat cahaya, seperti pemantulan. Namun, pada waktu yang sama, fisikawan Belanda bernama Christiaan Huygens mengusulkan bahwa cahaya adalah gelombang. Huygens menggunakan prinsip interferensi untuk menjelaskan fenomena seperti difraksi. Perdebatan ini berlanjut hingga Thomas Young melakukan eksperimen yang paling terkenal untuk membuktikan sifat gelombang cahaya adalah eksperimen celah ganda atau double slit experiment. Eksperimen ini menunjukkan bahwa ketika cahaya melewati dua celah yang sangat dekat, ia menciptakan pola interferensi yang khas untuk gelombang. Ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Namun, penemuan di bidang fisika kuantum, seperti efek fotoelektrik yang dijelaskan oleh Albert Einstein, menunjukkan bahwa cahaya juga bisa berperilaku seperti partikel. Ketika cahaya menyinari logam, elektron-elektron terlepas dari logam tersebut menciptakan tegangan listrik. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan dengan sifat gelombang cahaya saja, tetapi dengan asumsi bahwa cahaya terdiri dari partikel yang disebut foton. Arthur Compton juga melakukan eksperimen yang menunjukkan sifat partikel dari cahaya. Ketika sinar X ditembakkan ke elektron, hasil yang didapatkan menunjukkan perilaku seperti tumbukan antar partikel. Yang lebih lanjut menguatkan teori bahwa cahaya memiliki sifat partikel. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan ilmuwan, yang kemudian diperjelas oleh Louis de Broglie, seorang fisikawan Prancis. De Broglie mengembangkan konsep dualisme gelombang partikel, yang menyatakan bahwa cahaya dan partikel memiliki sifat gelombang dan partikel yang saling terkait. De Broglie mengusulkan bahwa semua materi memiliki sifat gelombang, yang kemudian dibuktikan melalui eksperimen dengan elektron. De Broglie memprediksi bahwa partikel seperti elektron juga bisa menunjukkan sifat gelombang. Panjang gelombang partikel dapat dihitung menggunakan persamaan lambda H per P, di mana lambda adalah panjang gelombang, H adalah konstanta Planck, dan P adalah momentum partikel. Karena massa benda sehari-hari cukup besar dan konstanta Planck sangat kecil, panjang gelombang mereka tidak terdeteksi. Namun, untuk partikel kecil seperti elektron, sifat gelombangnya bisa diamati. Eksperimen celah ganda yang sebelumnya dilakukan dengan cahaya, kemudian diulangi dengan elektron. Para ilmuwan kemudian mencoba menembakkan elektron satu persatu, dan meskipun awalnya pola interferensi tidak terlihat, ketika jumlah elektron yang ditembakkan meningkat, pola yang sama muncul lagi. Dengan demikian, cahaya memiliki sifat dualistik. Ia dapat berperilaku sebagai gelombang dan juga sebagai partikel, tergantung pada kondisi eksperimen. Ini adalah salah satu misteri terbesar dan paling menarik dalam fisika, dan membuka jalan bagi pengembangan teori kuantum yang menggambarkan alam semesta pada skala terkecil. Ini adalah konsep inti dari mekanika kuantum, yang menjelaskan fenomena pada skala atom dan subatomik. Sifat dualistik cahaya adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa alam semesta kita beroperasi dengan cara yang berbeda dari pengalaman sehari-hari kita pada skala makroskopis. Terima kasih telah menonton video ini. Dan semoga penjelasan ini membantu memahami konsep yang rumit namun menarik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe
untuk lebih banyak konten menarik lainnya.